bertemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Ungkapan ini kelihatannya mudah ya, gampang ya. Tapi gampang dan indah saat diucapkan, tapi akan terasa sulit bila saat dijalankan, gitu ya. Nah, kebanyakan dari kita apabila kita mengalami suatu masalah, itu kita akan kayak terbenam gitu di dalam masalah yang kita hadapi. Padahal masalah itu kita ciptakan, yang membuat dia menjadi berat itu karena pikiran kita sendiri. Jadi seperti kita membuat lubang dan kita berkubang di dalam lubang itu, dan susah untuk kita keluar dari lubang itu gitu. Nah, padahal tingkatan masalah itu seperti ringan, sedang, dan beratnya itu tergantung dari sudut pandang, tergantung dari cara pandang dan mindset masing-masing orang. Jadi masalah itu kalau kita lihat dia ringan, ia akan terasa ringan kalau kita jalankan. Tapi masalah itu apabila kita lihat dia berat, ia akan terasa berat bila kita jalankan. Jadi memang tergantung dari mindset masing-masing orang ya. Nah, di sini saya akan membagikan tips-tips bagaimana kita untuk bisa berdamai dengan diri sendiri apabila kita diterpa suatu masalah. Ya, yang pertama adalah kita memahami bahwa setiap orang itu pasti mempunyai masalah yang berbeda-beda. Pasti mendapatkan masalah. Kenapa? Karena masalah itu merupakan dinamika dalam kehidupan. Karena dengan masalah itu kita belajar untuk berproses. Karena dengan masalah itu kita belajar dan dituntut untuk bisa naik kelas. Gitu. Jadi setiap ada masalah yang kita hadapi, itu kita jadikan pengalaman, kita jadikan pembelajaran. Jadi apabila suatu saat kita berhadapan lagi dengan masalah yang sama atau masalah yang serupa, itu sudah menjadi pembelajaran bagi kita, pengalaman bagi kita, menjadi patokan bagi kita untuk mencari solusi atau mencari jalan keluar untuk masalah tersebut, gitu ya. Yang kedua adalah penerimaan diri. Nah, di sini pentingnya penerimaan diri adalah kita harus sadar bahwa kita mempunyai plus dan minus di dalam diri kita. Nah, plus dan minus ini harus kita terima semuanya, baik secara fisik maupun non fisik, secara mental maupun non mental. Itulah diri kita. Harus kita rangkul, kita terima bahwa itulah diri kita, itulah apa adanya diri kita. Nah, kalau penerimaan ini sudah kita jalani, sudah kita rasakan, maka nanti apabila ada masalah, ya kita akan dengan santai gitu, kita akan dengan bisa enjoy, paling nggak bisa dengan tenang menerima bahwa masalah itu adalah bagian dari yang harus kita jalankan, bagian dari proses yang harus kita lalui, ya dengan apa adanya diri kita gitu, yang kita lakukan dengan sepenuh hati, sepenuh rasa, sepenuh jiwa gitu. Dan kalau ini sudah kita lewati, nah kita akan menjadi pribadi yang lebih pandai bersyukur, lebih tenang menghadapi masalah, gitu. Lebih menyayangi, lebih care dengan diri sendiri. Nah, nanti ke tahap berikutnya, ke tahap yang ketiga adalah
mencintai diri sendiri. Nah, mencintai diri sendiri itu apa ya? Mencintai diri sendiri itu sebagian dari kita adalah cuman pengucapan, oh saya sayang kok sama diri saya sendiri, saya menjaga kok dengan diri saya sendiri. Tapi sebenarnya kita tidak paham apa sih sebenarnya yang harus dilakukan dalam rangka untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, di sini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mencintai diri sendiri secara fisik, yaitu tubuh kita ini cerdas loh. Tubuh kita ini akan kasih tahu, kasih info bila saatnya dia akan perlu istirahat. Dia letih, dia perlu istirahat. Itu dengan apa? Dengan kita misalnya kita lelah, mengantuk, ya artinya kita harus tidur. Kita harus istirahat yang cukup, gitu ya. Atau dengan cara kita kurang enak badan nih atau agak demam gitu ya. Yaitu caranya kita ya harus banyak makan asupan yang bergizi supaya kita fit kembali. Nah, itulah cara cerdas diri kita kasih tahu atau info ya. Gitu. Nah, itu secara fisik. Nah, secara non fisiknya apa? Pada saat kita sedang ingin sendiri. Kita sedang ingin sendiri, kita sedang ingin hening, kita sedang ingin tidak berhubungan dengan siapapun, kita hanya ingin berhubungan dengan diri kita sendiri, dengan hati kita. Nah, ini saat secara jiwa tubuh kita meminta kita untuk memahami kebutuhan jiwa kita di situ. Dan inilah yang harus kita ikuti, inilah intuisi, kata suara hati. Suara hati yang harus kita ikuti. Gitu. Jadi intinya berdamai dengan diri sendiri adalah kita memahami plus dan minusnya diri kita. Kita memahami akan mencintai diri sendiri. Kita memahami bahwa hidup ini dinamis, hidup ini berproses, hidup ini selalu bergulir. Jadi apapun yang terjadi, yang ada di hadapan kita, baik itu masalah, baik itu keadaan yang tidak menyenangkan, harus kita terima, harus kita terima, harus kita sadari, tetap kita mencintai diri sendiri, penerimaan terhadap diri, gitu. Jadi dengan itu kita dapat melewati semua masalah dengan tenang, tetap tenang dan damai di dalam diri. Karena kita tahu kemampuan diri kita itu jauh lebih hebat bila kita pikirkan secara normal, secara duniawi ya. Kemampuan diri kita dalam mengantisipasi masalah atau mencari solusi masalah itu jauh lebih hebat bila dilakukan kita dalam keadaan tenang, damai di dalam jiwa dan hati kita. Itu ya teman ya. Jadi tetap tenang dan berdamai dengan diri sendiri. Nah, gitu teman. Sharing dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan bel untuk notif apabila saya ada keluar upload video yang terbaru. Terima kasih teman, tetap menjadi pribadi yang pandai bersyukur, tetap menjadi pribadi yang penuh cinta, penuh kasih, dan penuh sayang. Rahayu.